Semangat pagi Indonesia, masih bersama channel Rahul Widada Official dan saya Magita Jasmine. Kali ini saya ada di kota Bandung. Tentunya saya tidak akan sendiri karena pada hari ini adalah hari yang spesial. Saya akan mengunjungi salah satu pebisnis wanita, yaitu adalah Ibu Anik Indaryani SE. Beliau adalah motivator sekaligus inspirator kita untuk pembisnis wanita. Nah, ingin tahu apalagi beliau sendiri pun adalah pelaku dan pemilik dari PT DDN, Double Dynamic Network. Nah, untuk itu bagi yang penasaran, mari kita ikuti saja liputan selanjutnya. Semangat pagi! Halo, semangat pagi Indonesia. Saat ini saya sedang berada di kantor Double Dynamic Network. Nah, untuk yang kita tunggu-tunggu, sebentar lagi saya akan mewawancarai owner dari pemilik DDN ini. Buat teman-teman yang penasaran, ingin tahu seperti apa kegiatan beliau, yuk ikut saya. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya. Kita akan melanjutkan. Kini telah tiba saatnya saya memperkenalkan kalian kepada pembisnis wanita. Ingin tahu seperti apa cerita tentang beliau untuk mendirikan sebuah bisnis? Nah, kita usut aja, langsung saya perkenalkan. Halo Bu Anik, apa kabar Bu? Halo Bu Jasmine, baik. Semangat pagi Bu Jasmine. Semangat pagi Bu, wah luar biasa ya. Langsung disambut semangat pagi. Nah begini Bu, saya kemarin tuh cari tahu tentang pembisnis ya Bu ya. Ada banyak mungkin sudah biasa untuk pembisnis pria, tapi pembisnis wanita yang cukup tangguh, saya mendengar nama Ibu. Iya, nah mungkin saya ingin berbagi cerita dengan teman-teman melalui informasi dari Ibu. Boleh tahu dong Bu gitu, gimana sih awal ceritanya Ibu mendirikan bisnis DDN ini? Oh udah betul, tapi ceritanya panjang sekali kalau mau ceritakan awal mula buka bisnis ini Bu. Oh seperti itu Bu. Bu, mungkin rekan-rekan di sini ingin tahu seperti apa sih Bu lika-likunya yang Ibu lalui? Ya, dalam menjalankan sebuah bisnis, apalagi yang menyangkut banyak manusia, itu sangat tidak mudah sebenarnya. Di Indonesia ini, apalagi masa sekarang ya, masa pandemi, sangat sulit untuk mencari pekerjaan. Terus untuk bekerja pun dibatasi latar belakang pendidikan, gender, terus usia produktif, dan lain-lain, yang semua itu tidak bisa diakomodir oleh semua kalangan. Tapi saya dan teman-teman mendirikan perusahaan ini, tujuannya pertama adalah tentunya niat baik. Yang kedua, bagaimana bisa mengakomodir mereka yang kesulitan mencari nafkah, mencari pekerjaan di luaran. Nah, di perusahaan yang kami bangun ini, semua yang kekurangan-kekurangan atau keterbatasan-keterbatasan tadi bisa kami akomodir, bisa kita bantu. Jadi bisnis ini yang kami gelutin ini tidak terhalang oleh usia, tidak terhalang oleh cacat fisik, tidak terhalang oleh gender ataupun apapun itu keterbatasan-keterbatasan. Makanya sangat mudah dijalankan dengan di rumah, dengan di mana saja kita bisa jalankan bisnis ini. Jika kita bisa serius dan sungguh-sungguh, maka akan bisa menjadikan solusi buat kehidupan keluarga dan orang-orang yang mereka cintai. Wow, luar biasa sekali ya. Berarti tidak pilih-pilih, tidak usah sarjana pun bisa masuk ke sini. Dan usahanya bisa di rumah. Nah, ini sesuai ya sama topik kita pandemi ini ya. Jadi bisa mengerjakan semua kegiatan di rumah. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, kegiatan seperti ini Ibu dimulai dari tahun berapa ya?
Oh iya, perusahaan ini berdiri dari tahun 2009, Bu Jasmine. Ya awalnya pendirinya adalah kami-kami para networker yang memang suka membangun bisnis melalui tim. Jadi perusahaan ini tidak didirikan oleh pengusaha yang kaya raya yang sengaja berinvestasi untuk meraup sebuah keuntungan, tapi memang kami ingin membuat sebuah wadah untuk mengakomodir semua kalangan yang punya keterbatasan tadi. Makanya alhamdulillah dari tahun 2009 kita banyak dikasih kemudahan oleh Allah. Walaupun akhirnya berjalannya waktu, perusahaan ini sangat sangat diapresiasi oleh masyarakat dan banyak orang yang bergabung di dalam bisnis ini. Namun liku-likunya juga banyak, jatuh bangun, kita kadang naik, kadang turun, itu hal biasa. Namun kami hanya berkaca pada komitmen. Kami harus memiliki komitmen. Karena tanpa komitmen kami tidak akan bisa apa-apa. Ketika orang menjalankan bisnis tidak ada komitmen, biasanya orang kalau untung saja berkomitmen. Tapi kalau usahanya sedang turun, biasanya orang itu sudah tidak komitmen. Nah, DDN ini kami ciptakan memang untuk semua kalangan, untuk semua masyarakat Indonesia khususnya dan juga bahkan mungkin untuk dunia. Nah, kami konsentrasi punya visi misi bagaimana bisa mengangkat derajat kesejahteraan masyarakat melalui pola bisnisnya dan bagaimana bisa mengangkat derajat kesehatan masyarakat melalui produk-produk yang kami luncurkan. Nah, kami konsentrasi kepada produk-produk makanan kesehatan yang memang apalagi situasi sekarang ya pandemi, jadi itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Oke Bu, berarti tadi sudah Ibu ceritakan bahwa tidak mudah ya Bu ya untuk menjalani bisnis. Nah, kalau boleh tahu Bu, apa saja sih kendalanya? Karena yang saya pernah dengar, pernah ada member yang mendapatkan mobil mewah gitu. Luar biasa loh teman-teman dari ikutan, dari kerjasama dengan bisnis DDN ini. Nah, kalau saya boleh tahu, ketika nanti ada yang tidak komitmen, itu seperti apa sih? Apakah Ibu pernah merasakannya? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa dalam berbisnis itu pasti banyak liku-liku, banyak prosesnya. Jadi bukan kebetulan DDN sendiri adalah kami punya tujuan bagaimana memberikan walaupun seadanya tapi pasti. Jadi bukan muluk-muluk janji-janji tapi iming-iming. Nah, itu terbukti selama kami dari tahun 2009 sampai tahun 2020 kemarin kurang lebih hampir 11 tahun ya, itu kami tetap punya komitmen yang tinggi bagaimana tetap memberikan pelayanan yang terbaik pada mitra-mitra kami seluruh Indonesia dan juga bagaimana bisa memberikan apa yang menjadi kewajiban kami kepada mereka. Namun karena di tahun 2020 kemarin ada musibah secara keseluruhan ya, pandemi ya, akhirnya kita mengikuti pola. Kebetulan produk kami sudah sangat branding dan sudah sangat dibutuhkan oleh masyarakat sehingga kondisi pandemi ini tidak terlalu mempengaruhi selama memang masyarakat khususnya masih membutuhkan produk-produk kami untuk kesehatan tubuhnya, ya otomatis kita terus jalan aja. Kita alhamdulillah kita dikasih kelebihan oleh Allah, produk kami punya banyak manfaat. Jadi bisnis ini tidak hanya bagaimana meraup keuntungan, bukan hanya profit yang kita kedepankan, tapi benefit. Ketika ada profit, ada benefit, saya pikir semua orang pasti akan mau bergabung dengan kami. Oke, luar biasa ya. Nah, baik nih Bu. Tadi Ibu sudah ceritakan bahwa ini sudah berjalan 11 tahun ya Bu ya. Nah, dari 11 tahun itu pasti mengalami fluktuatif. Boleh cerita nggak Bu sama rekan-rekan kalau Ibu nggak keberatan bahwa setiap kita melakukan bisnis tidak ada yang mudah. Nah, sedikit cerita untuk inspirasi rekan-rekan di luar sana, apa sih kerikil-kerikil yang sangat mungkin buat Ibu itu menjadi kendala, namun itu menjadi motivasi yang buat Ibu gigih, kalau boleh cerita ya Bu gitu. Boleh sekali Bu, dan itu bukan rahasia buat saya ya, bahwa bisnis itu, saya cerita sedikit, bahwa bisnis itu ada dua resiko. Kalau tidak untung ya rugi. Nah, kadang-kadang manusia ketika berbisnis untung, dia bangga-bangga, dia seolah-olah bagaimana menunjukkan kehebatannya, tapi pas kebetulan turun atau disebut rugi, mereka biasanya tidak ada kebanggaan. Bagi saya, kalau kita dalam kondisi untung, ya itu hal yang memang pantas kita syukuri. Namun kalau kita dalam kondisi keadaan yang tidak beruntung, ya kita jangan putus asa. Dari situlah saya banyak belajar proses yang saya lalui. Ternyata banyak pahit. Nah, kenapa kita membuat bertahan? Karena saya punya prinsip begini, bahwa di dalam hidup atau dalam bisnis ini hanya ada dua hal, yaitu hukum alam. Kalau nggak pagi sore, kalau nggak sedih senang, kalau nggak nangis tertawa. Kalau nggak untung ya rugi. Nah,
Tinggal bagaimana cara kita memposisikan diri dan menyikapi semua itu. Contoh, kalau kita lagi kondisi kita sesuai dengan yang harapan kita atau doa-doa kita sedang dipermudah, dikabulkan oleh Allah, jangan takabur. Roda ini berputar, pasti suatu hari akan ada hal yang membuat kita kecewa atau tidak sesuai harapan. Nah, saat posisi itu terjadi, jangan putus asa. Hanya intinya jangan takabur dan jangan putus asa. Karena mau mencari kemanapun hanya dua hal itu yang kita ketemukan. Tinggal bagaimana pandai-pandai kita untuk memposisikan diri dalam dua situasi tadi. Itu kuncinya. Wow, hebat sekali ya. Jadi Bu Anik ini setelah dipontang-panting pun tetap gigih, tetap maju. Makanya ini berjalan 11 tahun. Nah, buat teman-teman, Ibu Anik ini sudah menjadi inspirasi kita. Bagaimana caranya kita memulai bisnis itu memang gak mudah gitu. Banyak sekali yang kita lalui. Nah, sekarang dari hasil kerikil-kerikil itu yang Ibu sudah jalani, kita akan lihat ya. Ini saya dari tadi udah lihat piagam-piagam prestasinya Bu Anik. Banyak sekali ya Bu. Nah, ini boleh informasi nggak Bu? Kira-kira piagamnya dari mana aja ya? Macam-macam Bu Jasmine. Ada yang dari luar negeri, ada yang dalam negeri juga. Mungkin hampir tiap tahun kami dapat penghargaan. Alhamdulillah, karena produk kami sangat bermanfaat buat masyarakat. Wow, luar biasa sekali ya Bu. Iya Bu Jasmine. Ini kebetulan ini yang waktu itu kita raih di Kuala Lumpur. Ada 10 perusahaan Asia termasuk Jepang, Myanmar, Malaysia sendiri, Singapura dapat penghargaan ini. Dari Indonesia ada 2 perusahaan. Tapi yang asli Indonesia kebetulan hanya DDN. Ada satu lagi perusahaan di Indonesia tapi aslinya dari Malaysia. Luar biasa. Tentunya ini sangat sulit ya untuk masuk ke award ini ya Bu ya. Lalu selain itu apa lagi ya Bu ya? Ini foto-foto kegiatan-kegiatan kita. Kebetulan waktu itu kita dapat penghargaan di Malaysia. Itu ada pestanya Insan Network, itu 10 negara. Kemudian ini waktu itu diresmikan oleh Wali Kota Bandung. Dan juga kita dapat penghargaan dari Kementerian Pariwisata. Dari apa namanya? Ya, ada Kementerian Pariwisata di Bogor. Luar biasa ya. Jadi sudah mancanegara gitu. Nah, kalau ini Bu? Ini piala-pialanya yang dari tadi prestasi hampir tiap tahun, termasuk ini yang tadi Bu, ini yang dari Malaysia itu MLM Excellent Award. Waktu kita masih bangun network, kita mendapat penghargaan sebagai the best MLM dari Indonesia. Nah, luar biasa sekali ya, sudah tangguh. Beliau ini wanita hebat, banyak sekali prestasinya yang sudah kita lihat. Nah, bagaimana nih Bu? Ya, sebenarnya apa yang kita raih ini hanya sebuah ini aja ya Bu, ya pengakuan bahwa karya kita sebagai anak bangsa itu wajib patut untuk diperjuangkan. Tapi prosesnya tidak gampang. Jadi tidak bisa hanya melihat hasilnya saja, tetapi kita langsung wah gitu ya. Tapi ini sebuah pengakuan yang wajib kita syukuri, tapi kita nggak boleh lupa diri. Istilahnya gini, boleh kita bermimpi setinggi langit, tapi tetap harus menginjak bumi. Itu yang paling penting, karena semua yang kita raih ini tidak begitu saja, tidak semena-mena langsung kita dapatkan, tapi melalui proses panjang, liku-liku yang tadi saya ceritakan, proses kepahitan dan lain-lain. Alhamdulillah mendapatkan semua ini adalah rasa syukur kami dan juga tim. Kami atau saya atau perusahaan tanpa mitra-mitra yang luar biasa, tanpa masyarakat yang membantu mengkonsumsi produk kita, itu tidak ada artinya. Luar biasa. Nah, itu tadi cerita dari Ibu Anik Indaryani. Nah, buat teman-teman pasti pengen tahu kan gimana sih kondisi di kantor sini. Bu, boleh nggak kita ajak teman-teman untuk tahu ya? Iya. Halo, selamat siang Pak. Ya. Wah, Bu, Ibu nih prestasinya nggak ada henti-hentinya ya. Ini apa aja ya Bu? Ini kan tadi di sana piala-pialanya, ini piagam-piagamnya Bu Jasmine. Jadi ada beberapa yang mungkin insya Allah kemarin tiap tahun kita mendapatkan apresiasi penghargaan kategori perusahaan ataupun produk. Perusahaan ataupun produk. Yuk boleh Bu. Nah, sekarang di depan kita ini ada 2 produk kopi dengan susu ya Bu. Ini tuh namanya Kopi Dynamic sama susu Daiko. Boleh cerita nggak sih Bu apa aja hasilnya? Oh boleh. Nah kami perusahaan PT Daya Dinamika Nusantara ini memang mengeluarkan 2 produk atau memasarkan 2 produk makanan kesehatan. Yaitu satunya adalah Coffee Dynamic. Coffee Dynamic, dan juga yang kedua adalah susu kolostrum atau Dynamic Colostrum. Kedua produk ini sangat bermanfaat untuk kesehatan semua manusia ya.
Nah, tadi yang saya sampaikan, karena kami punya visi misi mengangkat derajat kesehatan, maka kami mengeluarkan produk-produk yang punya kualitas. Dan tentunya produk-produk kami sudah berlegalitas BPOM. Nah, oke, tadi udah diinformasikan sama Ibu ya. Nah Bu, kalau misalkan Ibu berkenan dan gak keberatan, boleh nggak sih Bu, saya dan teman-teman yang ada di rumah sana ikut kegiatan Ibu satu hari ini? Boleh sekali. Kebetulan hari ini tuh saya ada undangan. Ada brand ambassador kami, khususnya susu kolostrum Daiko ini, Bunda Alicia Johar, semua juga kayaknya udah tahu ya. Beliau kan artis senior yang luar biasa dan kebetulan sekarang lagi menjabat Ketua Umum Parvi. Nah, hari ini tuh saya diundang ke sana. Nanti kita ikut ya ke sana. Kebetulan beliau hari ini ada ulang tahun atau milad ya. Nanti sekaligus kita kasih ucapan ke beliau. Wow, luar biasa ya, kesempatan yang bagus. Oke, kalau gitu buat teman-teman yang ada di sana, jangan lupa untuk ikuti saya terus di Satu Hari Bersama Ibu Anik Indaryani. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a Benz.